back to my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agusmai. Nah, di video kali ini aku bakal sharing seputar nilai rata-rata lapor semester 1 sampai semester 5 mereka yang lolos SNMPTN ke Fakultas Kedokteran. Karena ini banyak banget yang tanya. Berhubung aku mahasiswa FK Unri, maka di sini aku bakal sampaikan informasi mengenai nilai rata-rata lapor mereka yang lolos SNMPTN di FK Unri. Nah, jadi kemarin aku tanyakan ke adik-adik di angkatan 2020 nih, karena kan mereka yang paling baru ya, yang lolos SNMPTN-nya berapa sih nilai rata-rata lapor mereka. Dan ada sekitar 50% lebih lah ya yang menjawab, yang sharing bahwa nilai SNMPTN aku segini kak, dan apakah nilai rapornya selalu meningkat atau enggak, dan mereka jawab ada yang iya, ada yang tidak. Nah, maka kita bahas tuntas aja langsung di video ini. Bagi kalian yang baru pertama mampir, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol like, kemudian share juga videonya dan komen selanjutnya bagusnya aku bikin video apa. Jangan lupa diklik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Nah, jadi langsung aja. Jadi kemarin itu aku ada menanyakan sekitar 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu mereka berasal dari mana. Nah, jadi setelah aku lihat jawabannya dari 50% itu, jadi ini nggak seluruhnya menjawab ya, mungkin ada beberapa yang belum berkesempatan untuk sharing. Jadi ini hanya sekitar 50% lebih dari mereka yang lolos SNMPTN di FK Unri yang menjawab. Tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai nilai mereka yang lolos gitu. Jadi dari yang menjawab itu, yang paling banyak itu berasal dari Riau ya, karena kan FK Unri emang universitas di Riau, dan yang paling banyak peminatnya pasti anak-anak Riau juga. Dan itu yang paling banyak berasal dari Riau, yang anak-anak SNMPTN itu. Kemudian ada juga yang dari Kepulauan Riau, kemudian ada juga yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Sumatera Utara, dan ada yang dari Aceh. Nah, dari Sumatera Barat itu ada yang berasal dari SMA yang sama. Nah, ini berarti kan juga jadi salah satu gambaran bagi kita ya. Ternyata dari satu SMA itu bisa aja diambil lebih dari satu orang. Jadi nggak mesti satu orang gitu kan. Kan biasanya beredar juga bahwa yang diambil dari satu SMA itu cuma satu. Tapi ini kenyataannya ternyata ada yang diambil lebih dari satu dari sekolah tersebut. Mungkin ada penilaian-penilaian lain gitu. Selanjutnya untuk membahas tentang nilai, itu ada nilai yang terendah itu adalah 86,9. Nilai tertinggi itu adalah 94,4. Dan setelah aku rata-ratakan semua nilai mereka yang menjawab ini, itu berada di angka 91,3. Dan kalau kita cari modusnya nih, berapa sih nilai mereka yang paling sering muncul gitu ya kan, yang paling banyak tuh berapa sih angkanya. Itu modusnya sekitar 92. Nah, jadi kita tadi udah tahu ya nilai terendahnya itu sekitar 86,9, berarti bisa dikatakan 87 ya itu. Kemudian nilai tertingginya ada 94,4, rata-ratanya sekitar 91,3, dan modusnya ada 92. Oke, kita bahas dulu mengenai nilai ini, karena kan ini sangat-sangat jadi hal yang poin utama gitu kan bagi orang-orang yang ingin mendaftar SNMPTN. Nah, Kak, nilai aku sekarang itu 92. Berarti kan lebih tinggi daripada 86,9 tadi kan. Apakah aku pasti lolos, Kak? Nah, jadi gini. Memang benar yang utama dari SNMPTN itu adalah nilai, tapi gak hanya itu penilaiannya gitu. Jadi masih ada penilaian lainnya seperti prestasi kalian, kemudian bagaimana indeks sekolah kalian, kemudian juga bagaimana faktor-faktor X lainnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi SNMPTN. Jadi tidak hanya dari nilai. Jadi nggak mesti nilai kalian yang tinggi itu kalian pasti lulus, itu belum tentu ya. Atau mungkin nilai kalian ibaratnya 88 lah. Apakah aku nggak lolos, Kak? Belum tentu juga. Nah, jadi semuanya tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, dan juga tergantung berapa sih nilai anak-anak yang mendaftar di tahun kalian gitu. Ini kan di tahun 2020 kan, maka di tahun 2021 bisa jadi batas bawahnya tadi akan berubah, bisa jadi lebih tinggi batas bawahnya atau lebih rendah.
kita nggak tahu kan, ya itu kan tergantung dari mereka yang mendaftar di tahun 2021. Dan juga yang mau aku sampaikan di sini, bagi kalian yang nilainya sudah tinggi, itu mungkin bisa terus berdoa lah ya, nunggu pengumuman. Tapi kalau bisa juga sambil baca-baca untuk tes SBM, untuk menjaga-jaga kalau seandainya tidak lolos gitu kan. Nah, bagi kalian yang nilainya mungkin di batas rawan gitu, nggak boleh nggak boleh depresi gitu kan. Jadi kan pengumuman belum keluar nih, kalian tetap harus berdoa dan bersiap-siap juga untuk belajar di SBMPTN, untuk jaga-jaga juga. Nah, kita kan harapannya semuanya lolos gitu ya, tapi kan kita nggak tahu nih faktor-faktor apa aja lah selain nilai yang mempengaruhi kelulusan kalian di SNMPTN. Jadi, kutegaskan sekali lagi bahwa nilai kalian tinggi itu belum tentu lolos, dan nilai kalian rendah pun belum tentu tidak lolos gitu. Jadi, semuanya ya tergantung dari ya rezeki kalian juga kan. Nah, apakah rezeki kalian di FK Unri atau di FK mana gitu. Oke, itu dia mengenai nilai, hal yang paling banyak ditanyain. Akhirnya juga kita bikin video ini. Kemudian aku nanyain juga, apakah nilai rapor kalian selalu naik? Nah, jadi 50% menjawab iya dan 50% lagi menjawab tidak. Nah, jadi kan di berbagai strategi kita kemarin yang aku ceritakan di video sebelumnya, kan aku jelaskan bahwa nilai itu sebaiknya selalu naik kan. Tapi kenyataan ini ada juga nilainya yang tidak selalu naik juga lulus gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke faktor-faktor X lainnya yang mempengaruhi di SNMPTN ini. Jadi belum tentu karena nilai kalian itu selalu naik kalian pasti lulus, dan belum tentu juga nilai kalian itu yang naik turun kalian tidak lulus. Nah, jadi gak ada yang pasti gitu. Jadi di sini tuh banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan SNMPTN kalian. Gak bisa kita pastikan betul, tapi setidaknya kita bisa menganalisa dan berjaga-jaga gitu untuk berada di posisi yang aman. Kemudian ada lagi di pertanyaan terakhir aku. Nah, sebenarnya pertanyaan terakhir ini udah aku jelaskan juga di strategi memilih jurusan di video kemarin. Yaitu aku bertanya, apa FK Unri itu merupakan pilihan keberapa di SNMPTN kalian? Dan jawabannya 100% menjawab pilihan pertama. Nah, jadi ini bisa kita ambil kesimpulan, atau mungkin kita bisa menjadi suatu gambaran gitu kan, bahwa emang benar pilihan pertama itu adalah yang diprioritaskan gitu. Jadi kalau kalian memilih FK Unri sebagai pilihan pertama, maka kalian adalah orang yang termasuk diprioritaskan dibandingkan orang yang pilihan kedua, karena kalian meletakkan FK Unri di pilihan pertama kan untuk di SNMPTN-nya. Nah, tapi mungkin ada juga nih di FK lain ataupun yang belum menjawab ini ya, mungkin ya di angkatan 2020 di FK Unri mungkin ada juga nih yang mungkin meletakkan FK Unri di pilihan 2 gitu kan. Kita nggak tahu juga nih, mungkin ada faktor X lainnya. Tapi dari yang menjawab pertanyaanku ini 100% menjawab mereka meletakkan FK Unri di pilihan pertama. Nah, dan juga ada informasi yang perlu aku sampaikan. Nah, mungkin kalian sebagian belum tahu gitu kan, FK Unri ini akreditasinya apa gitu kan. Mungkin sebagian masih mengetahui bahwa FK Unri ini masih B, dan kenyataannya FK Unri itu sudah akreditasinya A. Jadi otomatis seleksi masuknya akan lebih ketat, dan juga peminatnya akan lebih banyak, dan persaingannya juga akan lebih sengit gitu kan untuk meraih FK Unri. Nah, jadi tetap patokannya adalah strategi memilih jurusan itu adalah seperti di video kemarin, dan semuanya kembali lagi ke rezeki kalian gitu. Dan semoga video ini tuh bisa menjadi gambaran bagi kalian yang selama ini penasaran gitu kan, berapa sih nilai yang lolos, berapa sih nilai yang lolos. Nah, jadi itu dia informasi yang udah aku sampaikan mengenai nilainya dan juga mengenai faktor-faktor lainnya. Dan jangan pernah putus asa kalau seandainya belum lolos di SNMPTN, karena masih banyak jalur masuk lainnya. Seperti kalau kalian mau masuk FK Unri ada jalur SBMPTN, ada jalur mandiri, dan untuk anak Riau khususnya ada jalur PBUD. Dan jadi ya terus aja kejar gitu impian kalian. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di klik like, comment, share, dan subscribe, dan klik loncengnya. Oke, see you next vlog. Bye bye.